Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kali ini kita akan bahas adalah kasus yang mencengangkan masyarakat Indonesia terkait dengan sosok yang dinilai itu sangat agamis. Ngerti banget tentang agama, tetapi kok ada tuduhan yang disampaikan bahwa adanya dugaan bahwa Inara Rusli, kemudian Insanul Fahmi, ini membohongi Wardatina Mawa, istri dari istri sah ya dari Insanul Fahmi. Karena kan yang namanya beragama ya, itu kan pasti akan menjunjung tinggi yang namanya kebenaran dan juga kejujuran. Kita bahas secara singkat kronologinya, plus juga terkait dengan laporan dari Mawa, istri syah dari Insanul Fahmi, terhadap Inara Rusli dan juga sang suami atas pasal yang dilaporkan adalah pasal dugaan perzinahan. Ini gak main-main loh, ini dari pihak Polda Metro Jaya sudah mengkonfirmasi bahwa memang betul sudah ada laporan tersebut. Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa laporan dugaan perzinahan tersebut dilaporkan sekitar jam 4 sore pada Sabtu 22 November 2025 dan barang buktinya memang sudah dilihatkan. Ada CCTV yang menunjukkan hubungan orang dewasa. Dugaannya adalah antara ya Ihsanul Fahmi dan juga Inara Rusli. CCTV tersebut durasinya aku dengarkan keterangan Mawa adalah sekitar 2 jam. Dan tapi dari pihak kepolisian masih belum mengambil ya barbuk tersebut, tapi hanya baru dilihatkan. Makanya tahapan berikutnya adalah pemeriksaan sejumlah saksi peristiwa yang mengetahui kejadian ini, plus juga dengan barang bukti CCTV tersebut. Nah, dalam keterangan terbarunya si Insanul Fahmi dalam podcastnya Dr. Richard, memang dikatakan dengan tegas kan, Dr. Richard tanya gini, itu kok katanya istri kamu Mawa punya CCTV, kamu lagi berhubungan gitu, suami istri. Ditanya lokasinya di mana, itu memang diakui dari Insanul Fahmi, lokasinya berada di rumah Inara Rusli di lantai 3 dari CCTV-nya. Waduh, lantas pertanyaan berikutnya, dari mana Mawa bisa mengetahuinya? Nah, ditunjukkan juga dugaannya, ada statement bahwa X-nya dari Inara Rusli. Siapakah X-nya? Kan X itu belum tentu reverse-nya kepada mantan suami, bisa aja mantan pacar atau mantan yang lain, kita nggak tahu kan ya. Ini aja baru ketahuan setelah ada laporan kepolisian. Jadi dugaannya bahwa si mantannya Inara Rusli itu sempat ngasih tahu terkait dengan statement, ini saya ngelihat kamu loh berhubungan yang seperti ini. Mudah-mudahan kamu sudah menikah ya dengan pria tersebut, kok sampai sejauh itu. Sementara anak-anak saya ambil dulu. Nah, kalau sudah menjurus ke sana dugaannya, ya kalian sudah tahu lah ini mengarahnya kemana. Tapi coba kita simak dulu adalah statement terbaru dari Inara Ruslinya, teman-teman. Karena kan Inara Rusli ini adalah sedang dicari sama netizen dan juga media. Apa yang sebenarnya terjadi? Pertama, kita coba lihat dari sosial medianya Mami_Starla dari Inara Rusli ya. Ini dipostingnya sekitar berapa ini ya? Mungkin 6 hari lalu, tapi dieditnya sekitar 3 hari yang lalu, jadi memang lagi kasusnya lagi panas-panasnya. Kata-katanya seperti ini, tidak semua pertanyaan perlu dijawab dengan kata. Oke, ada ayat Al-Quran di sini disampaikan, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Yunus 41. Maka aku memilih sujud bukan gaduh, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang kusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 45. Nah, sebenarnya gini, dari masyarakatnya sekarang kalau aku lihat begini ya, tentang Inara Rusli ini ada yang yakin bahwa Inara adalah korban juga anjas. Dia dibohongin sama si Insanul Fahminya. Tapi ada juga masyarakat yang bilang nggak mungkin dia nggak tahu kalau Insanul Fahmi itu sudah punya istri. Apalagi tinggal di Jakarta, sudah pernah memakan asam garamnya kehidupan. Coba kita simak waktu Mawa diwawancara di podcastnya Denny Sumargo, ada kronologi yang sudah aku rangkumkan di sini teman-temannya dari statement tersebut. Pertama begini, kenalan antara Inara Rusli dan juga Insanul Fahmi menurut Mawa itu terjadi pada tanggal 31 Juli 2025.
Ini sekarang bulan November ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Dalam waktu 4 bulan sudah terjadi dar-der-dor banyak sekali hal-hal fantastis. Jadi awalnya mereka tuh berkenalan di acara sebuah kajian ya. Awalnya kenalan tersebut mereka cocok, lantas lanjutlah berbisnis. Bisnisnya adalah terkait dengan endorsement karena si suami dari kedua belah pihak ini klaimnya seperti itu kan memiliki usaha kayak travel umroh dan sejenisnya. Nah, sering curhat dan juga mereka merasa nyaman. Juli ya, akhirnya. Nah, di pertengahan atau awal Agustus 2025, Mawa ini sudah mulai curiga, teman-teman. Kok ada sesuatu hal yang kayak feeling seorang istri begitu. Dia itu mulai tahu ada sosok yang bernama Inara karena tahu dari video dan juga foto-foto saat mereka bersama di kajian tersebut. Dan juga ada kontrak kerjasama. Dan Inara dia mend-DM Inara, maksudku, karena dia sudah merasa curiga. Dia nanya terkait apa sih kedekatan kamu dengan suaminya, tapi di bulan Agustus 2025 tidak pernah dibales sama Inara. Nah, kemudian baru di bulan Oktober. Oktober ini, saat ada deep talk antara Mawa dan sang suami terkait dengan kayak mau memiliki istri kedua, demi tuntunan agama dan sebagainya. Bahkan salah satu statement disampaikan dari Insanul Fahmi adalah begini, apa ini bisa menjadi revolusi dan contoh, aku bacakan verbatimku ya, daripada jajan sana-sini, saya itu ngide waktu itu kayaknya bakal jadi contoh nih, karena diperbolehkan oleh syariah. Jadi contoh orang yang sukses berpoligami dengan dua istri yang sukses, cantik, dan soleha begitu. Ngidenya seperti itu. Ya udahlah, itu pikiran dia dengan hidupnya dia. Lanjut lagi terkait dengan kronologi di Agustus tersebut, baru di bulan Oktober itu dijawablah oleh Inara. Kata-katanya aku rangkumkan di sini adalah begini ya dari Inara, statementnya. Halo Mawa, maaf baru bales chat karena nggak mau ganggu internal kalian. Tapi Insan sudah bilang kalian sudah talak dua dan pisah rumah dan saling minta pisah. Saya bingung dan drain banget. Saya bingung dan drain banget, kata Mawa. Rumah tangga kami itu baik-baik aja sebenarnya. Dan dia bilang bahwa Inara Rusli dan juga suaminya, suami bersama lah ya, itu katanya mau menikah ke jenjang yang lebih serius. Ini statement Mawa di channelnya Densu, pada saat di channelnya Dr. Richard, dibacakanlah di hadapan Insanul Fahmi dan dia mengatakan ya nggak bisa menjawab apapun, cuman dia bilang, aku minta maaf ke semuanya, aku yang paling bersalah karena aku nggak tegas di sini. Tapi aku tulus ke semuanya, sekarang apapun yang Allah kasih akan aku tempuh. Sebenarnya gini ya, kita nggak bermaksud menghakimi adalah kayak pahala dan dosa. Jangan sampailah kita hanya karena melakukan dosa yang berbeda, lantas kita merasa lebih suci begitu. Cuman yang menjadi concernnya adalah karena ada mereka ini public figure, terutama Inara Rusli gitu ya. Dulu kan heboh sekali ya, pada saat Inara bercadar, kemudian buka cadarnya, kemudian bilang ke media, saya memakai cadar karena Allah. Dan saya membukanya juga karena Allah, karena saya ingin menghidupi anak-anak saya dengan rezeki yang halal, karena dia sebagai tulang punggung. Sekarang, seperti bertolak belakang, kayak berubah 180 derajat. Nah, kemudian di bulan Agustus tersebut, inilah video yang diduga dilakukan oleh kedua sosok tersebut, antara Inara dan juga Insanul Fahmi, adanya hubungan suami istri tersebut di lantai 3. Walaupun Mawa mendapatkan video tersebut baru sekitar semingguan terakhir di bulan November tersebut. Nah, menurut Mawa bahwa video tersebut terjadi adalah di bulan Agustus. Aduh, berdurasi 2 jam di rumah Inara di lantai 3. Nah, rekaman CCTV inilah yang menjadi bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan perzinahan tersebut. Nah, tetapi kan alibi dari Insanul Fahmi bilang bahwa saya sudah menikahi dia pada saat itu. Tetapi Mawa bilang dia itu baru pertengahan Oktober 2025, yaitu katanya baru bilang minta izin untuk memiliki istri kedua. Bahkan di pertengahan Oktober 2025 itu, Inara katanya mengenalkan sang suami ke sejumlah ustadz sebagai calon suami di sebuah acara. Aneh ya, ini aku sih kayaknya nggak terlalu percaya sama statementnya Insanul ya, Fahmi ya. Aku sih melihat ada banyak sekali kata-kata yang nggak masuk akal. Tetapi gini ya,
Coba kita simak secara hukum dari Kabid Humas Polda Metro Jaya bilang bahwa pasal yang dikenakan adalah pasal 284 KUHP. Kita baca di sini teman-teman pasal 284 KUHP itu ini adalah mengatur tentang tindak pidana perzinahan bagi mereka yang sudah terikat perkawinan sah. Jadi, apakah perkawinan secara agama itu kategorinya sah? Menurut undang-undang sih belum. Yang sah itu adalah kalau sudah tercatat di pemerintahan. Dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 bulan. Perbuatan ini baru bisa dituntut jika ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang merasa dirugikan. Karena termasuk delik aduan. Tapi kalau nggak salah pasal ini sudah ada pembaharuan deh ya. Kalau nggak salah pembaharuannya adalah yang bisa melaporkan delik aduan sekarang itu bukan cuma pasangan sahnya, tetapi juga anggota keluarga. Misalnya bapak, ibu, anak-anaknya itu juga bisa melaporkan. Please correct me if I'm wrong, karena setahu aku ada pembaruan untuk pasal ini. Nah, pengaturan lebih lanjut dalam pasal 284 KUHP, pihak yang diancam pidana siapa gitu dalam yang ada dalam pernikahan resmi tersebut. Dihukum penjara adalah laki-laki yang beristri atau perempuan yang bersuami yang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang diketahui statusnya sudah menikah. Nah, kalau aku baca dari pasal yang pertama ini ya, definisinya berarti yang bisa masuk penjara kena pasal ini bukan inaranya, karena kan inara statusnya single. Dia tidak memiliki pasangan secara negara atau sudah menikah. Tetapi insannya itu yang bisa kena di sini. Karena kan yang dihukum adalah laki-laki yang beristri atau perempuan yang bersuami. Inara masih belum ada status pernikahan yang secara resmi. Nah, syarat pengaduannya, penuntutan pidana hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang sah. Sudah dilakukan oleh MAWA. Jika tidak ada pengaduan, maka tidak ada pidana yang dapat dijatuhkan. Ketentuan khusus, laki-laki yang beristri, jika bersetubuh dengan perempuan yang diketahui bersuami, maka yang bersalah adalah laki-laki tersebut dan perempuan yang bersuami itu. Maksudnya gimana? Oh, berarti harus ada laporan dari kedua belah pihaknya. Harus ada dari kedua belah pihak. Tapi ini juga masih pasal yang menurut aku tergantung interpretasinya. Laki-laki yang beristri, oke. Jika bersetubuh dengan, oke. Jadi masih bisa keduanya. Tapi perempuan yang tidak bersuami, jika bersetubuh dengan perempuan yang, oke, laki-laki diketahui bersuami, ini banyak multi interpretasi. Tapi kalau secara umum, kalau aku tangkap, kayaknya nggak bisa Inara kena pasal karena dia status single. Kecuali kalau ada pasal-pasal yang lain. Nah, tetapi dalam wawancaranya dengan Dr. Richard itu membacakan chattingan terakhir antara Mawa dan juga Inara Rusli, bahwa dia ngerasa bahwa dia itu ditipu. Kata-katanya gini, bilangin sama saudara dan keluarga kamu Mawa, dari Inara ya, aku itu dijebak sama suami kamu. Aku nggak pernah mau yang namanya menjadi istri kedua untuk dipoligami. Ini salah satu cuplikannya. Setelah dikasih tahu bahwa hubungan kalian masih baik, lalu Inara sempat ada bilang sama saudara kamu dan keluarga kamu ya, aku sudah dijebak untuk mau menerima di poligami dan masuk ke dalam rumah tangga yang memang sudah problematik. Ini sekian banyak. Oke, jadi Inara pun ngerasa bahwa dia dijebak gitu loh. Tapi banyak orang yang kayak percaya nggak percaya begitu loh. Apakah betul orang yang tinggal di kota besar punya pemikiran followers dan juga kesannya intelektual, tapi kok mau dinikahi secara siri begitu? Jadi I don't know ya, ini bukan bermaksud untuk ngerasa menghakimi secara pribadi, tapi mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia. Hargailah pernikahan dan ada konsekuensi hukumnya. Dan kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Apakah Inara akan muncul ke publik memberikan bantahan-bantahan tersebut? Karena kalau aku tangkap dari Mawa, dia yakin bahwa adanya dugaan video panas tersebut terjadi sebelum adanya pernikahan siri. Tapi kalau menurut insannya, itu terjadi setelah mereka menikah secara agama. Kita lihat nanti pembuktiannya seperti apa. Efeknya yang paling banyak dirugikan aku lihat adalah Inara Rusli. Karena dia banyak kehilangan pekerjaan, dihujat, dan suka tidak suka seperti merefleksikan beberapa tahun lalu pada saat dia
mendapatkan masalah dari mantan suaminya yang kurang lebih adalah sama seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Hasmara. Sampai jumpa.